Pernah dihipnotis orang katanya ya. Tapi gagal ya. Tapi kamu sadar sekarang? Sadar. Pernah dihipnotis berapa kali? 2 kali. Gagal. Aku hipnotis barusan tadi gagal juga ya. Aneh, berarti kamu kebal ya berarti ya. Enggak yakin sih kebal. Karena nggak yakin sama hipnotis ya. Nggak yakin ya. Oke, tidur. Oke, Indra. Di hitungan ketiga, jadi lupakan semua. Di hitungan ketiga Indra bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di channelnya Ginu Samudra. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini saya masih membagikan informasi yang sangat penting kepada teman-teman sekalian dimanapun teman-teman sekalian sedang berada. Nah, namun sebelumnya saya mendoakan dimanapun teman-teman sekarang sedang berada, saya mendoakan untuk selalu sehat walafiat, tidak ada suatu kekurangan apapun, dan berkelimpahan rezekinya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah informasi yang sangat penting, tentunya seputar hipnosis. Jadi teman-teman simak sampai dengan selesai. Nah, baik teman-teman sekalian, video yang saya bagikan saat ini adalah tentang bagaimana cara menghipnotis seseorang yang seseorang itu menolak untuk dihipnotis. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana menghipnotis seseorang tanpa seseorang itu menyadari akan dihipnotis. Nah, di video yang ini ya. Nah, namun di video yang kali ini saya akan membagikan berdasarkan pengalaman saya. Nah, bagaimana menghipnotis seseorang yang orang itu menolak untuk dihipnotis. Jadi simak terus sampai dengan selesai. Oke. Nah, saya menceritakan sebuah pengalaman saya pada waktu itu. Saya bersama dengan teman-teman saya sedang kumpul di suatu rumah, katakanlah di acara ulang tahun teman saya sedang kumpul. Nah, di situ ada beberapa teman saya tidak mau dekat saya karena tahu saya ini seorang hipnotis. Saya juga sudah buat YouTube tentang hipnotis. Jadi teman-teman sudah mulai takut dikerjain, takut apa saya kurang tahu. Jadi ada satu orang yang sampai jauh itu nggak mau dekat gitu kan, nggak mau dekat saya, yang namanya Indra ya. Seperti dicuplikan video saya yang di depan tadi, itu namanya Indra. Nah, teman saya yang satu ini sudah 2 kali dihipnotis dengan orang yang berbeda-beda, namun gagal. Nah, pada waktu itu singkat ceritanya, saya panggil teman saya si Indra. Indra, sini dulu bentar, katanya. Nah, dia menolak, katanya, nggak mau, nanti nanti saya dihipnotis, gitu, saya dikerjain gitu. Enggak, saya bentar aja, 2 menit, kata saya seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu saya mendekat sama dia. Saya nggak menyentuh kamu jauh dari saya, nggak apa-apa. Cuman saya sedikit menjelaskan 2 menit aja. Nah, dia dengan ekspresi yang takut ya. Nah, ekspresi takut terus diketawain teman-teman saya yang lain. Terus saya bilang, "Nggak, kenapa kamu takut sama hipnotis?" Dia cerita, katanya dia udah 2 kali dihipnotis dan dengan orang yang berbeda-beda gagal, dan dia udah melihat temannya dihipnotis dikerjain. Nah, itulah menyebabkan si Indra itu tadi teman saya takut untuk dihipnotis. Nah, setelahnya saya jelaskan seperti ini. Indra, hipnotis itu bukan seperti itu. Hipnotis itu seperti ini, buat penyembuhan. Nah, kamu punya nggak fobia? Fobia itu apa? Fobia itu misalnya kamu takut terhadap sesuatu secara berlebih. Misalnya kamu takut dengan kecoa, takut dengan cicak, takut dengan cacing, dan lain sebagainya. Nah, takutnya itu tidak beralasan. Gitu, punya nggak? Nah, dia ngomong enggak gitu. Terus ada nggak hal yang membuat kamu tidak nyaman ketika kamu melihatnya gitu? Ada, seperti titik-titik itu. Nah, kalau di penyakitnya namanya tripofobia ya. Nah, titik-titik seperti sarang tawon itu, teman saya si Indra itu merinding kadang sampai mual, sampai pengen muntah, katanya seperti itu. Nah, oke, sekarang gini Indra, kasih saya waktu 3 menit aja untuk buang fobia kamu. Nah, saya pastikan dalam waktu 3 menit fobia kamu hilang. Nah, saya nggak perlu hipnotis kamu. Saya cuma pengen ngilangin, selama kasih saya waktu 3 menit, ngilangin fobia kamu. Ya. Emang bisa, oke. Tapi janji ya nggak dihipnotis, saya janji. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ketika itu saya mendekat, saya suruh duduk. Nah, setelah duduk, oke, sekarang tutup mata Indra. Tutup mata. Nah, ketika si Indra itu tutup mata, saya suruh tarik napas, buang napas, lalu saya gunakan teknik hipnoterapi. Nah, sekitar 2 menit si Indra itu sudah
fobianya sudah hilang. Bahkan saya lihatkan foto gambar itu tadi, titik-titik tripofobia itu tadi sudah nggak takut. Yang tadinya melihat fotonya aja, gambarnya aja sudah takut. Dan sampai sekarang kabar baiknya si Indra itu sudah pulih, sudah nggak takut lagi melihat foto, bahkan melihat gambar-gambar yang mirip sarang tawon itu tadi. Nah, setelah terapi pada waktu itu saya lanjutkan untuk hipnotis hiburan. Nah, video yang ini nih. Nah, karena waktu itu lagi kumpul-kumpul acara ulang tahun teman, nah saya lanjutkan untuk hiburan atau untuk bercandaan gitu kan, untuk teman-teman saya yang kumpul pada waktu itu. Nah, kesimpulannya adalah seperti ini teman-teman. Ketika orang itu menolak untuk dihipnotis, langkah yang pertama kita edukasi. Nah, kita tanya, kenapa orang itu tidak mau untuk dihipnotis? Ya, kenapa orang itu nggak mau untuk dihipnotis? Nah, setelahnya jelaskan sedikit edukasi kepada seorang yang akan kalian hipnotis. Setelahnya kalian bisa masuk dari pintu mana yang kalian kira-kira bisa masuk. Nah, yang pertama kalian tanya kenapa takut. Nah, setelah dia jawab, nah kita tahu ini celah dari mana kita kira-kira bisa masuk. Nah, ketika teman-teman saya menolak dan menjawab takut dengan hipnotis, karena image-nya dia kalau dihipnotis itu dikerjain, makanya saya menawarkan untuk hipnoterapi, menghilangkan fobia kawan saya itu tadi, ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika lewat pintu depan tidak bisa atau tidak diizinkan, ya bisa lewat pintu samping atau bisa lewat pintu belakang, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman teknik dalam ilmu hipnosis ini, bahkan mungkin ratusan atau ribuan mungkin. Nah, yang saya bagikan satu teknik bagaimana cara masuk ke pikiran bawah sadar seseorang ketika seseorang menolak untuk dihipnotis sekalipun. Nah, jadi kita sebagai praktisi hipnotis, kita wajib mengupgrade pengetahuan kita, teknik bagaimana cara masuk ke pikiran bawah sadar seseorang, bahkan ketika seseorang itu menolak untuk dihipnotis. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen di bawah request apa yang bisa saya buat video selanjutnya untuk mengedukasi teman-teman sekalian, untuk memberikan informasi tentang seputar hipnosis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin cukup ini saja di video kita kali ini. Ketemu lagi di video Ginu Samudra yang lain. Bersama saya Ginu Samudra. Salam hipnosis. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.